Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang bukan di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan tetap menjadi amal jariah, amal yang selalu limpahan rahmat, limpahan pertolongan, limpahan pahala, limpahan hal yang positif. Tentunya setiap langkah bisa bermakna, setiap nafas ini mengandung banyak pahala, dan hidup ini banyak bermanfaat kepada orang lain. Karena sebaik-baik manusia yaitu manusia yang masih banyak bermanfaatnya kepada orang lain. Seperti apapun langkah kita, seperti apapun pekerjaan dan karya kita, intinya bila kita bisa bermanfaat orang lain, maka akan menjadi orang yang hebat, orang yang baik. Tentunya segala langkah pasti diridhoi Allah Subhanahu. Yang akan kami sampaikan yaitu adalah beberapa macam kebahagiaan menurut Ali bin Abi. Ada beberapa kebahagiaan menurut Ali bin Abi. Apa saja? Yang pertama yaitu adalah ketika disakiti oleh orang lain, hati tersenyum, hati terbahagia, tidak ada rasa dendam atau membalas kepada siapapun. Satu. Yang nomor dua, walaupun hati sedang menangis, hati sedang rusak, tak pernah ditulangkan kepada orang lain, bibir tetap tersenyum, langkah setiap menyenangkan keseluruhan. Nomor tiga, walaupun sedang susah untuk kebutuhan makan dan lain-lain, tapi tetap ada sesederhana mungkin untuk bisa bersedekah atau memberi juga kebahagiaan orang. Nomor empat, tak pernah sedikit pun ada rasa iri, ada rasa dengki pada orang lain. Nah, inilah nomor 4 ini yang membuat banyak orang terjerumus, banyak orang yang lupa daratan, lupa seharusnya kita perjuangkan, tapi hanya mementingkan egonya, kepentingannya, dan keegoisannya. Akhirnya iri dan dengki tercipta, dan tentunya itu akan membuat dirinya sendiri itu membuat rusak, hatinya rusak, dan bahkan terkapar oleh setan-setan, sehingga hatinya ini terbelenggu di likup-likup pola pikir yang negatif. Jadi iri dan dengki itu biasanya tidak ada habisnya. Makanya iri dan dengki itu penyakit hati yang sangat menghantui, dan ini tidak ada bedanya ya antara orang biasa, Gus, Ustadz, Kiai, Lora, semuanya itu sama. Harus sama-sama belajar untuk menenangkan hati, sama-sama belajar untuk memperbaiki hati. Hati yang kotor, hati yang jelek, maka selamanya pun akan jelek. Jadi tidak ada siapapun, status sosial seperti apapun, kalau namanya hati, kadang ilmunya banyak, orangnya tinggi, putranya kiai, jadi tidak ada siapapun,
tidak ada anak siapapun kalau iri dan dengki, harus kita memang betul-betul belajar dari kita sendiri. Ya, ini berlaku kepada semua orang. Jangan mentang-mentang punya posisi yang besar, yang tinggi, kanan kiri kita tidak pernah tahu kanan kiri. Ada cerita dulu ya, naik haji, orang naik haji pada masa Rasulullah sampai 7 kali naik haji. Ketika menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah haji 7 kali. Apakah Allah sudah siap memasukkan saya ke surga? Katanya orang itu. Tapi apa yang terjadi? Kata Rasulullah, haji yang sampai laksanakan 7 kali itu tidak diterima oleh Allah. Mengapa ya Rasulullah? Karena ketika sampai haji itu kan hanya kepentingan sampean sendiri. Kepentingan sampean sendiri, tak mau tahu tangganya yang ke-8. Tak mau tahu tangganya yang susah cari makan. Berarti hajinya ditolak dan tidak diterima. Nah, ini kan hal yang juga sahabat, ini saya kupas dari ceritanya Gus Baha. Cerita dari Gus Baha. Ada orang kaya miliaran nyumbang ke masjid. Apakah saya sudah menyumbang miliaran ke masjid? Di masjid yang besar di Indonesia sudah 7 masjid, habisnya sudah miliaran. Apakah sudah saya termasuk orang yang baik? Kata orang itu ya. Apa katanya Gus Baha? Tidak, kamu bukan orang baik, katanya. Loh, kenapa Gus? Wong saya sudah banyak berkorban membantu masjid. Iya, itu walaupun sampai membantu masjid itu kan bukan kebutuhan pokok, bukan kebutuhan yang mendesak. Walaupun sampai tidak nyumbang, masjid sudah ada di mana-mana. Di desa-desa pun walaupun sampai tidak nyumbang, masjid sudah banyak. Apalagi di kota, masjid sudah penuh walaupun sampai tidak nyumbang. Artinya tanpa sumbangsih sampean pun masjid tetap banyak, tetap jalan. Berarti intinya sampean itu masih bukan orang yang hebat. Gus Baha itu bilang begitu. Akhirnya orang itu kaget dan tanya lagi, terus orang yang bagus itu siapa Gus? Orang yang baik, orang yang bagus itu orang yang mampu memberikan pinjaman atau mengasih sesuatu kepada orang yang fuqara wal masakin. Orang fuqara wal masakin sehari-harinya itu yang bingung itu hanya urusan perut, katanya Gus Baha. Kalau orang yang miliarder, orang kaya, bingungnya uang itu kan puluhan juta, ratusan juta. Tapi yang membuat bingung mesti ganti mobil, ganti rumah, ganti istri, serba mewah, atau cicilan kreditan kendaraan. Itu yang membuat bingung kalau orang-orang kaya. Itu yang membuat bingung kalau orang-orang kaya. Bingung cari duit tapi hanya untuk bayar angsuran. Tapi kalau orang nggak punya, orang fuqara wal masakin, bingungnya itu tiap hari hanya urusan untuk makan, hanya urusan beras. Nah, itulah yang harus kita bantu. Itulah yang harus kita tolong. Itulah siapa yang bisa membantu orang-orang fuqara wal masakin dan bingungnya hanya bingung makan dan beras. Kalau kita itu menolong, maka itu lebih baik juga dalam melaksanakan haji. Lebih baik juga daripada menyumbang masjid besar di Indonesia. Itulah cerita-cerita, hikayah-hikayah yang sangat bermanfaat untuk dijadikan pedoman kehidupan kita dalam sehari-hari. Hidup ini kan satu kali.
Jadi kalau kita tidak banyak manfaat, tidak yang pasti, yang positif, ya kita akan rugi sendiri. Kalau kita rugi, kita tidak akan bawa apa-apa yang positif. Ketika tidak bawa apa yang positif atau bekal yang positif, kita akan mati dalam keadaan orang yang rugi. Mudah-mudahan ya kita semua yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan jadi amal jariah, amal yang selalu kelimpahan pahala, kelimpahan angkah, tentunya semuanya dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.